5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Harum TV channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari professional educators dari SMP IT Harapan Umat Purbalingga. Boleh kita kenalkan, ada Mr. Aris, say hi. Duduk kamera. Oh, oke. And Mr. Subur. For your information, kedua professional educators ini sudah mengajar cukup lama ya. Ya, ada yang lama banget, ada yang tua, ada yang tua bangka ya. Oke, di sini ada Mr. Aris, dia mengajar untuk mata pelajaran IPS dan memang backgroundnya IPS ya, Ustadz Aris ya. Dan yang kedua ini ada Ustadz atau Mr. Subur lah ya, Mr. Subur di sini biar ganteng ya. Mr. Subur di sini mengajar mata pelajaran IPA dengan background fisika luar biasa, masih relevan lah ya. relevan sekali. Oke, kemudian itu tadi untuk perkenalan namanya. ya gimana? Siap. Oke, ini ada satu nih, kita di sini akan berbicara tentang dampak pandemi nih para professional educators ya. Yang pertama, tapi sebelum itu kita mau tanya dulu nih, selain mengajar nih, kita tahu ya dampak pandemi itu menyentuh sektor pendidikan ya. Alias kalau kita ambil cari amannya itu anda semua ini ya kehilangan jam banyak ya. Oke ya. Berarti Anda intinya itu banyak jam kosongnya ya? Ya. Ya, kira-kira apa yang Anda isi itu loh untuk mengisi jam kekosongan yang banyak itu? Yang Anda lakukan selain mengajar? Di samping baca-baca buku, saya lebih banyak di kebun ya. Di kebun? Nanam nanas, nanam pepaya. Luar biasa. Sekaligus untuk refreshing lah ya. Produktif sekali ya. Ada waktu kosong bisa untuk hal yang lebih bermanfaat ya. Mari kita tanya coba, kalau di sisi satu ini berkebun, di sisi satu apa ini? Saya jadi freelancer, pengangguran. Enggak ya? Saya Freelancer. sebagai guru privat. Tetap sebagai pengajar. Masya Allah, tidak bisa lepas dari jiwa itu ya. Itulah guru. Luar Jiwa biasa. ya. Hebat sekali kedua ini patut dicontoh, walaupun banyak jam kosong yang kita alami ya, tapi kita tetap mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, langsung aja kita masuk. Kalau kita lihat nih ya, dampak. Kenapa Anda senyum-senyum? Kedampak Sangat menarik ini. sangat menarik ya. Ini memang topik yang menarik. Kalau kita lihat dari era Covid ini ya, yang sudah kita jalani kurang lebih 9 bulan ya. Ini kan menyentuh berbagai sektor para professional educators. Lah, salah satunya itu menyentuh sektor pendidikan ya. Nah, kemudian apa kira-kira pandangan dari para guru ini ya? Para guru di SMP IT, Mr. Aris maupun Mr. Subur terhadap pola pembelajaran. Kira-kira apa sih dampak yang sangat kena banget di pembelajaran yang Pak Aris atau Mr. Aris ini lakukan? Oh, yang mana duluan ini? Ya. Yang mana? Menurut saya terkait pandemi ini, tantangan yang harus dihadapi oleh guru adalah pertama terkait masalah sumber belajar. Jadi Louder please. Ya, kita di kelas 9 belajar tentang ekonomi kreatif. Di sana sebenarnya mengharuskan kita untuk banyak berkunjung, banyak menemui narasumber yang akan memberikan pencerahan lah ya, atau memberikan pelatihan ataupun memberikan ilmunya lebih maksimal ya, karena ekonomi kreatif itu kaitannya dengan konten, terkait dengan produk yang harus dibuat, itu memang mengharuskan untuk anak-anak menimba langsung ilmu ya dalam pada sumber. Itu di era pandemi ini sangat terbatas ya gitu untuk sana. Yang kedua menurut saya adalah mengkondisikan anak-anak ya, hal motivasinya, sikap belajarnya, dan attitude ataupun sikap yang lain yang memang sebenarnya perlu pencontohan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang pendidik ya. Iya juga anak sih. masih memerlukan toladan lah ya kepada gurunya ataupun orang-orang yang bisa memberikan contoh di usia yang begitu muda. Mereka harus banyak melihat contoh-contoh real yang menjadikan anak-anak itu termotivasi ya, baik sikap dan spiritnya ya dalam beribadah.
mungkin itu secara umum menurut saya terkait masalah Dampak yang paling nyata. Karena memang sulit sekali ya kita, apalagi sebagai pendidikan visi misi dari SMP itu ya, betul. untuk transfer nggak hanya knowledge tapi juga value ya. Value. Kalau hanya dengan media teknologi seperti itu yang belum tentu kita bisa memantau anak itu ketika sedang pembelajaran lagi apa ya. Bagaimana Sangat kita terbatas. bisa memantau sikap ya kalau terhadap orangnya aja kita nggak tahu. Apalagi anak-anak seperti itu kan dalam usia-usia yang nggak bisa berimajinasi lebih ya. Betul. Seperti itu kan berbahaya sekali ketika imajinasinya itu keluar dari konteks. Lalu dari pandangan Mr. Subur sendiri ini, Ya, kalau saya mengajar IPA kelas berdampak banget tapi ya? Wah, sangat sekali, sangat berdampak sekali. Menderita. Ya menderita, Oh. tapi harus tetap disyukuri saja. Disyukuri? Ya, Oke. begitu. Jadi dalam kasus ini pembelajaran IPA itu harusnya kita sebagai guru itu bukan hanya untuk mengajarkan secara langsung, tapi kita juga harus mengajarkan proses bagaimana dalam sebuah praktek IPA. Misal kita mencoba percobaan tentang Archimedes, bagaimana mencontohkan tentang sebuah gabus yang bisa terapung dalam air, bagaimana kok besi bisa tenggelam, itu memang ada dalam video. Tapi kalau kita mengamati secara langsung, biasanya kita mengamati oke lah gampang, tapi kalau kita secara video call kurang mengena banget gitu. Nggak bisa dapet ya, Feel-nya feel-nya nggak belum kena ya. Itu. Tapi memang harus ya. Harusnya Beda ketika kita melihat video dan kita mengalami langsung. Benar nggak sih? betul sekali. Iya ya. Sama juga di pelajaran IPS, sama ya. Sama ya. Sama ya. Jadi, merasakan itu juga penting ya, simpati, empati Iya. itu harus tetap, Memang harus ada harus pengalaman ya. pengalaman itu harus Pengalaman merasakan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tantangan terbesar Anda ketika pandemi ini apa sih? Tantangan. Mungkin Mr. Subur bisa menjelaskan tantangan terbesar Anda ketika pembelajaran pada pembelajaran. Ya, tantangannya itu kita harus bagaimana menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Bagaimana sahabat Sayyidina Ali Koromul Wajah itu kan pernah ngendiko atau pernah bilang bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin zamannya sekarang sudah zaman digital. Kita jangan sampai sebagai seorang guru kita ketinggalan dengan siswanya udah pintar Mobile Legend atau gimana, kita harus lebih pintar dari itu. Ini yang bahaya ini Nah, sebenarnya. sebenarnya seperti itu. Tapi dalam proses pembelajaran kita harus bisa menyampaikan yang wah kepada siswa. Jangan sampai saat pembelajaran kita malah ditinggal. Iya benar sekali. Ditinggal oleh siswa, malah ditinggal ngegame atau malahan siswa jenuh dengan pembelajaran kita. Lah itulah tantangan kita. Dan apa harus kita lakukan? Kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam literasi digital. Bisa menggunakan WhatsApp group untuk pembelajaran, Google Form, bisa Banyak, menggunakan ya? video dan banyak sekali media yang lain.Tinggal bagaimana kita mau manfaatkan apa tidak. Sebuah sindiran halus sepertinya ya, karena banyak sekali selentingan-selentingan yang masuk pada kita bahwa ngapain sih malah mengkritik anak ya, iya nggak sih? Ya, para pendidik bukan bermaksud untuk ini ya menyindir ya, tapi memang kita ini bukan di zamannya kita lagi seperti itu ya. Anak-anak tidak hidup di zaman kita lagi. Kita harus menyesuaikan apa yang terjadi saat ini, benar sih? Betul. Iya ya. Dan makanya kita harus melek dan teknologi seperti itu mungkin ya, Pak. Itulah namanya literasi digital. Literasi digital ya yang perlu ditekankan di sini. Coba kalau Mr. Aris ini, tantangan terbesar yang terjadi di pembelajaran IPS. Ya, memang tantangan terbesar adalah sebenarnya di mendidiknya ya, atau gurunya untuk mampu menampilkan pembelajaran yang interaktif. Nice. Ya. Di tengah kondisi yang seperti ini harus interaktif. Keterbatasan tatap muka itu harus menantang untuk interaktif. Yang kedua adalah bervariatif. Artinya banyak metode yang dipakai ya, karena sekali lagi kondisi yang seperti ini riskan jenuh ya anak-anak. Terus kita harus memang dituntut untuk kemudian memberikan variasi model pembelajaran ya. Tadi ya video, dan salah satunya adalah dengan kuisis ya. Kuisis adalah sebentuk Anda udah master di sini ya. Kuisis ya. Kuisis. Saya mendengar selentingan-selentingan Anda sudah master di bidang ini. Itu salah satu ya, salah satu saja ya. Cara atau metode untuk pembelajaran biar lebih variatif ya, agar anak seolah-olah tadi ya seperti bermain game, intinya bermain game. Memang menyenangkan ya.
Mr. Aris kalau bermain? Cukup menyenangkan Ya. ya, karena di situ ada skor, ada harus berkompetisi dengan teman yang lain, Hmm. kemudian ada diselingi dengan musik dan seterusnya di dalam game itu menurut saya cukup untuk kemudian membentuk suasana belajar yang lebih kondusif lah ya bagi anak. Menurut saya seperti itu ya, pembelajaran yang Ini sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya ya. Ini berkaitan dengan strategi ya. Tadi tantangan terbesar yang Mr. Aris dapatkan itu kejenuhan. Ya. Memang ini yang tidak bisa kita pungkiri. Dari rutinitas yang begitu saja ternyata membuat anak jenuh. Bahkan nanti mungkin yang menjadi unik itu ketika kita mengajar dan anak hilang ya. Dengan fenomena yang kita kenal dengan Hilang, ya. ghosting ya. Absen, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian gimana anak-anak hilang dan diam. Ini yang berbahaya sekali. sering Mungkin terjadi ya. dan strateginya salah satunya adalah dengan bermain media itu ya. Mungkin dari Mr. Subur punya strategi tersendiri. Ada. Ada ya? Ada sekali. Gimana? Saya Bisa IPA dijelaskan? untuk menyiasatinya itu ada yang namanya kerja kelompok, cuma dalam bentuk video call. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp. Apabila ada siswa yang kesulitan, bisa membuat grup sendiri di WA. Nanti gurunya diundang itu bisa. Oh. Tapi lebih efektif menggunakan video. Jadi satu orang mencoba praktik, yang lain mengamati. Nah, setelah itu bersama-sama menyimpulkan bagaimana hasil dari percobaan itu. Nah. Apabila mereka bingung, mereka bisa mengundang guru. Biasanya saya diundang di grup WA, diskusi bersama di situ. Lumayan efektif. Alhamdulillah terpecahkan satu masalah itu. Sebenarnya dari satu media aja kalau kita mau ya mengulik lebih dalam ternyata bisa digunakan untuk apa saja ya. Karena WhatsApp kemudian ada yang bilang WhatsApp grup kok digunakan untuk itu aja, ternyata bisa untuk diskusi. Bisa banget. Mengundang kemudian dalam kelompok-kelompok yang otomatis kecil ya. Dan kemudian ternyata kalau di kuis itu ada fasilitas baru ya. Iya, pembelajaran video interaktif Bisa juga ya. Luar biasa. Masukkan gambar, kemudian suara akan menjadi video yang menarik lah. Ya cukup menarik juga ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya ya. Ada nggak sih yang kemudian mengalami kejadian-kejadian unik atau sikap anak yang paling unik seperti yang saya tadi bilang? Ternyata ketika kita ngobrol ada fenomena ghosting ya. Ada orang assalamualaikum kemudian ditinggal pergi main game ya. Kemudian kita terakhir assalamualaikum juga mereka menjawab di mana mereka selama ini ya. Seperti itu. Mungkin Pak Aris atau Mr. Aris menemukan kejadian-kejadian yang unik dari anak mungkin? Atau hampir sama? Ya, itu umum ya. Umum terjadi. Anak-anak kemudian tiba-tiba menghilang ya. Tapi sebenarnya anak mengerjakan tinggal mungkin waktunya ya. Jadi itu mereka mengerjakan. Kalau menurut saya sendiri yang pernah sempat terjadi adalah ya tadi ya, karena keterbatasan tadi ya, ada masalah jaringan dan seterusnya. Itu terkadang tiba-tiba terputus ya, tiba-tiba terputus, kemudian kita mau seperti apa ini ya, karena semuanya itu mengandalkan jaringan ya. Itu membuat agak mengganggu juga, artinya mengganggu pembelajaran. Di samping juga terkadang yang namanya media terkadang tiba-tiba ada yang bisa merespon ya, tadi seperti krisis itu tiba-tiba ada yang respon dan ada yang juga nggak bisa. Kesulitan masuk ya kalau tidak salah ya. Itu menjadi tantangan sendiri ya, padahal itu perlu prepare juga untuk membuatnya. Itu menjadi hal yang menarik juga ya. Pernah kita coba mengadakan pembelajaran separuh bisa, separuh lagi nggak bisa. Ini masih bisa 50-50 itu ya, Pak? bisa 50-50. Jadi ini kendalanya di mana, masih ada terkadang masih karena kita berhadapan dengan teknologi yang agak baru juga. Kita terkadang ada yang belum menemukan hal kayak gitu ya, ada permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba muncul gitu. Ya ternyata gimana lagi ya, satu web kemudian diakses oleh ratusan juta orang di saat yang sama, gimana nggak ngehang ya? Seperti itu ya. Ini yang kemudian kita belum bisa untuk menghadirkan solusinya ya. Seperti itu ya. Mungkin kita bisa mengambil yang lain ya, cara yang lain ya. Alternatif lain. Alternatif B untuk kemudian
mengantisipasi tadi ya keterputusan tadi ya, baik media ataupun jaringan itu tersisa. Oke. Saya malah pernah itu juga membuat malah karena sering mengalami seperti itu, kemudian saya bikin link A, link B, link C, link D. Kemudian maksudnya itu untuk biar sedikit. Ya. Oke. Mr. Aris, terima kasih itu jawabannya. Untuk kemudian kita lihat Mr. Subur nih, pernah mengalami hal-hal yang unik nggak? Saya tingkah laku unik. Bahkan dari ceritanya Pak Aris dan guru-guru yang lain itu saya mengalami, kok saya unik sekali kan. Lebih karena unik saya lagi. Mengajar itu kelas 7. Kalau biasanya assalamualaikum sepi lah, kalau saya ngajar kelas 7 assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya berarti generasi yang luar biasa nih ya. Keunikannya seperti itu. Mungkin karena masih terbawa anak-anak yang baru lulus SD. Iya. Dan antusiasme itu masih tinggi. Walaupun beberapa kali pembelajaran itu mengalami kejenuhan, mungkin karena ada tugas dari pelajaran ini ditambah terlalu IPA, banyak ya, matematika. Tapi alhamdulillah disiasati dengan salah satunya game dengan ide dari Pak Aris Quizzes, bisa menggunakan word wall. Jadi ada konsep bermain sambil belajar gitu. Jadi ada pembelajaran basis percobaan, di satu sisi juga ada satu pelajaran dalam 1 bulan itu ada yang namanya refreshing, yaitu belajar sambil bermain. Karena mereka lebih suka nge-game, ya saya masukkan game ke arahnya game. Gitu. Maka ini patut kita kuasai juga ya, seni untuk menganalisis siswa ya. Gitu. Kita ngelihat dari sekian banyak itu kecenderungan mereka di mana, kita masuki lewat situ, benar nggak sih? Betul, tanpa kehilangan konten yang ingin kita masukkan seperti itu. Oke, Pak Aris atau Mr. Aris dan Mr. Subur. Untuk yang terakhir mungkin kita masuk ke pesan, dan walaupun tadi sudah ada sindiran pesan ya, tapi mungkin yang lebih spesifik lagi untuk guru-guru pembelajar di seluruh Indonesia mungkin ya. Mr. Aris, mungkin dari Mr. Aris yang sebagai kasepuhan enggak, sebagai orang yang senior. Ya, menurut saya di era pandemi ini sebenarnya sebuah hal yang kesempatan yang sangat baik untuk semakin memperdalam ya keilmuan kita ya, karena diberi kesempatan waktu yang cukup banyak untuk menggali lebih dalam literasi yang kemudian sudah tanpa batas lah ya di Google dan yang lain. Kemudian sudah kita juga dihadirkan YouTube yang juga tanpa batas aksesnya, dan di situ konten-konten positif juga sangat banyak. Tinggal kita mau belajar ya, mau berinovasi untuk kemudian membuat sebuah media, membuat sebuah sarana belajar bagi anak yang mampu meningkatkan partisipasi ya, keaktifan anak, dan mampu memudahkan anak untuk menerima materinya ya, karena kita tugas guru adalah menyederhanakan sesuatu yang sulit ya, kemudian bisa diterima oleh anak ya. Baik dan maksimal. Mungkin itu. Oke, untuk dari Mr. Subur sendiri, mungkin kalau tadi udah selentingannya mungkin diperjelas lagi di sini ya. Mungkin saya sampaikan lagi bahwa mengutip dari kalimatnya Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, bahwa kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Anaknya pintar nge-game, kita harus lebih pintar nge-game. Anaknya pintar komputer, kita harus lebih pintar komputer. Jangan sampai kita ketinggalan dari muridnya gitu. Okay? Mungkin itu. Terus untuk anak-anak tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan dan manut sama Bapak Ibu guru, karena yang namanya ilmu itu kan walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita tidak bertemu secara tatap muka, insya Allah ilmu akan berkah. Yang penting syaratnya manut sama guru. Jangan ngilang. Ini itu saja dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mr. Aris dan terima kasih Mr. Subur atas pencerahannya ya, atas mau diundang kemari dan memberi ngobrol-ngobrol terkait dengan pendidikan ya. Mungkin itu aja ya untuk acara kita bincang sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para guru pembelajar di seluruh Indonesia. Mungkin kita hari dulu dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.